warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak, perkenalkan nama saya Berlian Hariratul Mahya. Kalian bisa memanggil saya Nah, benar sekali, Berlian. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit materi mengenai materi saat itu di SGL 1 PGSD UNES. Di mana materi itu salah satunya terdapat materi survival. Pasti kalian penasaran kan ya? Apa itu survival? Nah, perlu kita ketahui bahwasanya survival adalah keahlian di mana kita dapat bertahan hidup dalam situasi apapun atau dalam situasi yang mendesak. Pada survival kali ini terdapat 5 asas skill ikhtiar hidup. Yang pertama yaitu ada B. B-nya itu bivak, A-nya itu air, A-nya itu zat, kemudian ada api serta isyarat atau komunikasi. Nah, itu tadi ya kakak-kakak, 5 asas yang sangat penting sekali. Kemudian kalian bisa lihat sendiri di belakang saya ini terdapat berkemah tapi kok menggunakan jas hujan ya? Maksudnya bagaimana sih kakak-kakak? Nah, itu merupakan salah satu contoh bivak yang terbuat dari ponco atau jas hujan. Kemudian materi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah pramuka dunia. Nah, sebelum masuk materi, mari kita tepuk badan Paul terlebih dahulu agar lebih semangat. Tepuk badan Paul, godong waru, diuwel-uwel, Bapak Pandu, badan Paul. Nah, pasti kalian udah pada semangat nih ya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai sejarah pramuka dunia. Kira-kira apa ya hubungannya mengenai Baden Powell tadi dengan sejarah pramuka dunia ya? Pasti ada kaitannya nih. Baden Powell itu merupakan tokoh yang berperan sekali dalam sejarah pramuka dunia ini loh teman-teman. Baden Powell ini lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1857 dengan nama Robert Stephen Smith Baden Powell. Ayah beliau bernama Powell, yaitu seorang guru besar geometri di Universitas Oxford. Ayahnya ini meninggal pada saat Baden Powell masih kecil. Kemudian, pada tahun 1910, Baden Powell pensiun dengan nama terakhirnya yaitu Letnan Jenderal. Pada tahun 1912, Baden Powell menikah dengan Olaf St. Clemmer Swames. Beliau dianugerahi oleh 3 orang anak. Kemudian, beliau mendapatkan titel Lord oleh Raja George. Pada tahun 1929, beliau mendapatkan titel tersebut. Kemudian, beliau meninggal pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Awal tahun 1908, beliau menulis pengalamannya pada buku Scouting for Boys. Tahun 1912, dibantu oleh adiknya yang bernama Agnes, beliau berhasil mendirikan organisasi yang berupa kepramukaan tetapi khusus untuk wanita yang bernama yaitu Girl Guides. Organisasi ini terus dikembangkan oleh istrinya yaitu Olaf St. Clemmer. Tahun 1916 berdirilah kelompok usia
siaga atau disebut sebagai Kap atau anak serigala, yang dicetuskan pada buku yang berjudul The Jungle Book oleh Rudyard Kipling, di mana buku ini sebagai pedoman kegiatan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan tahun 1912 beliau membentuk Rover Scout, di mana Rover Scout ini teruntuk pramuka yang berusia 17 tahun. Kemudian beliau menerbitkan Rovering to Success. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Kemudian pada tahun 1920 diselenggarakan Jamboree Dunia yang pertama, yaitu di Olympia Hall, London. Beliau berhasil mengundang 27 negara yang pada saat itu beliau juga diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia. Itu tadi ya kakak-kakak mengenai sejarah pramuka yang ada di dunia. Kemudian dilanjutkan mengenai sejarah pramuka yang ada di negara Indonesia. Kira-kira gimana ya sejarah pramuka yang ada di Indonesia itu? Sejarah pramuka yang ada di negara Indonesia ini terdiri dari 3 masa, di mana 3 masa ini yaitu pada masa Belanda, pada masa Jepang, dan gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Yang pertama mengenai gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu Indonesia bernama Nederland Indische Padvinder Vereniging atau NIPV. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan Kesatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah adanya peristiwa Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari loh. Bentuklah Pandu Hindia Belanda. Kemudian tahun 1931 berdirilah Kepanduan Antar Indonesia. Kemudian tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI ini melakukan kegiatan Verkino, di mana kegiatan ini sampai saat ini menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jamboree. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun pada saat Jepang menyerah kepada Belanda, banyak sekali tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk Kaibodan, Peta, dan Sainendan. Lalu kemudian Jepang melakukan pelarangan berdirinya partai dan juga gerakan pramuka. Mereka menganggap bahwasanya gerakan pramuka ini dapat menyatukan adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tetapi hal ini tetap saja dilakukan kegiatan Verkino yang kedua untuk mengusir adanya tentara Jepang. Setelah adanya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 didirikan kepanduan yang ada di wilayah Solo, di mana kepanduan ini berfungsi sebagai wadah kepanduan yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian tahun 1961 terdapat kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra-Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat se-Indonesia, sehingga pada saat itu juga diperingati sebagai Hari Pramuka, yaitu tepatnya pada tanggal 14 Agustus. Nah, itu tadi ya kakak-kakak mengenai materi sejarah pramuka yang ada di Indonesia. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi kakak-kakak semua yang menonton video ini. Becuminten teguh bela cekap semantan saking kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiaku dharmakan dharmaku bektikan. Salam pramuka.